Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, لا تقبل صلاة بغير طهور رواه مسلم. dan bersuci untuk salat ada dua, bersuci dengan air yaitu wudu dan mandi, dan bersuci dengan debu yaitu tayammum. Tata cara wudu adalah: pertama, membaca bismillah. Kedua, mencuci kedua telapak tangan sebanyak 3 kali. Ketiga, berkumur-kumur dan memasukkan air ke dalam hidung dari satu cidukan tangan kanan sebanyak 3 kali. Keempat, mencuci wajah sebanyak 3 kali. Kelima, mencuci tangan kanan sampai siku 3 kali. Kemudian tangan kiri sampai siku 3 kali. Keenam, kemudian mengusap kepala, yaitu dengan mengambil air ke telapak tangan, lalu membuangnya, lalu mengusap kepala mulai batas ujung tumbuh rambut bagian depan sampai tengkuk, dan dikembalikan ke depan lagi. Kemudian langsung mengusap telinga, yaitu dengan memasukkan jari telunjuk ke lubang telinga dan mengusap bagian luar telinga dengan ibu jari. Ketujuh, mencuci kaki sampai kedua mata kaki, dan pencucian kaki dimulai dari kanan terlebih dahulu sebanyak 3 kali, baru kemudian mencuci kaki kiri sebanyak 3 kali. Setelah itu, disunahkan untuk membaca doa sebagai berikut. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Tayamum dibolehkan jika tidak mampu menggunakan air, baik karena tidak ada air atau sakit. Jika menggunakan air, maka akan bertambah sakitnya. Demikian pula apabila junub, namun tidak mampu menggunakan air, maka ia bertayamum tanpa berwudu. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Maidah ayat 6, وَإِن كُنتُم مَّرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُم مِّنْهُ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُم مِّنْ حَرَجٍ وَلَٰكِن يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. Yang dimaksud dengan debu atau as-sa'id dalam ayat di atas adalah bagian atas bumi. Berkata Abu Ishaq, as-sa'id adalah muka bumi, dan as-sa'id tidak harus tanah, akan tetapi as-sa'id adalah muka bumi, baik berupa tanah ataupun bukan, misalnya di gurun atau padang pasir. Demikian pula boleh bertayamum dengan menggunakan debu yang ada di dinding, baik dari tanah atau batu, baik dengan cat atau tidak.
Tata cara tayamum adalah memukulkan kedua telapak tangan ke muka bumi atau dinding sekali, kemudian meniupnya, lalu mengusapkannya ke wajah dan kedua punggung dan telapak tangan. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan salat fardu atau sunnah dengan berdiri karena memenuhi perintah Allah subhanahu wa ta'ala, sebagaimana yang termaktub dalam surah Al-Baqarah ayat 238. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. Namun demikian, diperbolehkan sholat dengan duduk jika sakit atau kesulitan berdiri. Namun jika ia berdiri maka pahalanya 2 kali lipat dibanding jika ia sholat dengan duduk. Demikian juga dengan sholat di atas kapal atau perahu, maka ia boleh duduk apabila ia takut tenggelam. Jika imam sholat dengan duduk karena sakit, maka makmum wajib sholat dengan duduk walaupun mereka bisa berdiri. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, لا تصلي إلا إلى سترة رواه ابن خزيمة بإسناد جيد. Sutroh bisa berupa tiang, dinding, punggung orang, tas, atau apapun yang mempunyai tinggi 1 hasta. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, إنما الأعمال بالنيات رواه البخاري ومسلم. dan niat tempatnya di dalam hati. Adapun pengucapan usolli, maka tidak ada ayat atau hadis yang menerangkan tentang hal ini, dan ini termasuk bid'ah yang sesat dalam agama. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر. رواه البخاري ومسلم. terkadang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengangkat kedua tangannya berbarengan dengan takbir. Allahu Akbar. Terkadang sesudah takbir, Allahu Akbar. terkadang sebelum takbir. Allahu Akbar. Beliau sallallahu alaihi wasallam mengangkat kedua tangannya dengan mengangkat jari-jarinya lurus ke atas,
tidak merenggangkan dan tidak pula menggenggamnya. Beliau sallallahu alaihi wasallam mengangkatnya sejajar bahu, namun kadangkala beliau mengangkatnya sejajar daun telinga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meletakkan tangan kanan di atas tangan kirinya dan bersedekap di dada. Beliau bersedekap dengan meletakkan tangan kanan pada punggung telapak kirinya, pergelangan dan hastanya, atau dengan menggenggamkan jari tangan kanannya ke hasta kirinya. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila salat, beliau menundukkan kepalanya dan memandang ke tempat sujud. Pada saat berdiri, beliau membaca doa iftitah, ta'awud, al-fatihah dengan mensirkan atau tidak mengeraskan bacaan basmalahnya, meskipun salat itu adalah salat jahar atau salat yang dikeraskan bacaannya. Kemudian beliau membaca amin. Allahu Akbar. Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya kama ba'adta baina al-mashriqi wal-maghrib. اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Setelah itu, beliau membaca ayat Al-Quran dengan membaguskan suaranya. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. Adapun makmum, apabila imam membaca dengan keras, maka makmum tidak membaca. Adapun dalam sholat yang sir atau sholat yang tidak dikeraskan bacaannya, maka makmum wajib membaca Al-Fatihah sendiri-sendiri tanpa mengganggu orang lain. Apabila seseorang mendapatkan gangguan syaitan dalam sholat, maka disunahkan baginya untuk membaca ta'awud, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kemudian meludah sebanyak 3 kali ke sebelah kirinya. Diperbolehkan bagi seseorang yang sedang sholat untuk berjalan apabila ada keperluan, misalnya untuk membukakan pintu bagi seseorang. Hal ini sebagaimana yang pernah dilakukan oleh Rasulullah
sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau pernah membukakan pintu untuk Aisyah padahal beliau waktu itu sedang sholat. Demikian pula diperbolehkan bagi seorang yang sedang sholat untuk berjalan mendekati sutrah atau pembatas agar tidak dilewati sesuatu di depannya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda yang artinya, apabila salah seorang di antara kalian sholat menghadap sutrah, kemudian ada orang yang hendak melanggarnya, maka hendaklah dia cegah semampunya sebanyak 2 kali. Jika dia enggan, hendaklah dia bunuh orang itu karena dia adalah syaitan. Ini menunjukkan bahwa lewat di depan orang yang sedang sholat merupakan dosa besar, yang diterangkan bahwasanya lebih baik baginya untuk menunggu selama 40 daripada melalui orang yang sedang sholat tersebut. Ada yang mengatakan 40 adalah 40 tahun. Setelah membaca ayat Al-Quran, beliau sallallahu alaihi wasallam berhenti sejenak, lalu mengangkat tangan, bertakbir dan ruku. Allahu Akbar. Posisi telapak tangan pada saat ruku adalah pada kedua lututnya. Beliau merenggangkan jari jemarinya, meluruskan punggungnya, sehingga apabila air diletakkan di atas punggung beliau, air tersebut tidak akan bergerak. Beliau sallallahu alaihi wasallam juga tidak mendongakkan dan tidak menundukkan kepalanya, akan tetapi tengah-tengah di antara keduanya. Dan orang yang tidak menyempurnakan rukuknya disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai pencuri yang paling jahat. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, Innahu la salata liman la yuqimu sulbahu fi ar-ruku'i was-sujud. Rawahu Ahmad. Dianjurkan melamakan ruku dan dilarang membaca Al-Quran di waktu ruku. Doa yang dibaca adalah Subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim. Setelah ruku, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bangkit dari ruku atau i'tidal seraya mengucapkan Sami'allahu liman hamidah. Kemudian membaca doa Rabbana walakal hamd. Dianjurkan untuk melamakkan i'tidal dan tumakninah, yaitu sampai ia berdiri dan punggungnya lurus dan ruas tulang belakangnya kembali ke tempatnya masing-masing. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertakbir untuk sujud. Allahu Akbar. Dan terkadang beliau mengangkat kedua tangannya ketika hendak sujud. Allahu Akbar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam turun sujud dengan mendahulukan kedua tangannya. Kemudian beliau sujud di atas 7 anggota sujud, yaitu kening dan hidung, kedua telapak tangan, kedua lutut,
dan jari-jari kaki. Kemudian beliau meletakkan kedua telapak tangannya sejajar dengan bahunya, dan terkadang beliau sallallahu alaihi wasallam juga meletakkan sejajar dengan daun telinganya. Beliau merapatkan jari-jarinya dan menghadapkannya ke arah kiblat. Beliau sallallahu alaihi wasallam juga merapatkan kedua tumitnya dan menegakkan telapak kakinya. Beliau sallallahu alaihi wasallam mengangkat kedua lengannya dan menjauhkannya dari lambungnya sampai warna putih ketiak beliau terlihat dari belakang. Adapun apabila menjadi makmum, maka tidak perlu melebarkan kedua lengan sehingga mengganggu orang lain yang berada di sampingnya. Diwajibkan tumakninah dalam sujud dan melamakannya, serta disunahkan untuk berdoa di waktu sujud, dan dilarang membaca Al-Quran ketika sujud. Doa yang dibaca tatkala sujud adalah Subhana rabbiyal a'la, Subhana rabbiyal a'la, Subhana rabbiyal a'la. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau duduk di antara dua sujud dengan menegakkan telapak kaki kanan dan menghadapkan jari-jari kaki kanan ke arah kiblat. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam duduk di atas telapak kaki kiri. Terkadang beliau sallallahu alaihi wasallam duduk dengan duduk iq'a, yaitu duduk dengan menegakkan telapak dan tumit kedua kakinya. Doa yang dibaca adalah Rabbi ighfirli warhamni wajburni warfa'ni wahdini wa'afini warzuqni. Duduk istirahat adalah duduk tatkala hendak berdiri dari sujud. Setelah itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan ajn, yaitu bertumpu pada kedua tangannya dengan mengepalkan jari jemarinya ke tanah. Hal ini sebagaimana telah diterangkan dalam hadis yang diriwayatkan Abu Ishaq Al-Harbi dengan sanad yang sahih, demikian pula Al-Imam Al-Baihaqi, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan ajn dalam salat. Diperbolehkan juga bagi orang yang salat untuk cukup bertumpu pada kedua tangannya tanpa harus mengepalkannya. Kemudian gerakan-gerakan tadi diulang-ulang dalam setiap rakaatnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk tasyahud setelah rakaat kedua. Apabila salat yang dilakukan adalah salat 2 rakaat, misalnya salat subuh, maka beliau sallallahu alaihi wasallam duduk iftirash, yaitu seperti halnya duduk di antara 2 sujud. Dan demikian pula lah keadaan duduk tasyahud awal pada salat-salat 3 rakaat atau 4 rakaat. Pada saat tasyahud awal, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meletakkan telapak tangan kanan di atas paha kanan, dalam riwayat lain lutut kanan, dan beliau meletakkan telapak tangan kiri di atas paha kiri, dalam riwayat lain lutut kiri. Selain itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengacungkan jari telunjuk kanannya dan menggerak-gerakkannya. Dan pada waktu tasyahud awal atau akhir, beliau sallallahu alaihi wasallam memandang kepada jari telunjuk kanannya.
Ada beberapa cara mengisyaratkan dengan jari telunjuk. Cara yang pertama adalah ibu jari memegang jari tengah. Cara yang kedua, ibu jari dan jari tengah membentuk bulatan. Doa yang dibaca pada saat tasyahud awal adalah التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Untuk bacaan tasyahud, maka bacaan Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh hanya dibaca pada saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih hidup. Setelah beliau sallallahu alaihi wasallam wafat, maka para sahabat membaca dengan Assalamu ala nabiyyi wa rahmatullahi wa barakatuh. Dan inilah yang kita baca. Para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in melakukan hal ini berdasarkan persetujuan dan petunjuk dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan demikian, doa yang kita baca pada saat tasyahud adalah التحيات لله والصلوات والطيبات السلام على النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Pada tasyahud awal ini dianjurkan untuk membaca sholawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bangkit ke rakaat ketiga seraya mengucapkan takbir dan mengangkat kedua tangannya. Allahu Akbar. Demikian juga saat bangkit ke rakaat keempat, beliau melakukan duduk istirahat, kemudian bertumpu, lalu bertakbir. Allahu Akbar. Pada saat bangkit ke rakaat keempat ini, terkadang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengangkat kedua tangannya. Allahu Akbar. Pada waktu tasyahud akhir, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk tawarruk, yaitu punggung telapak kaki kiri menempel ke tanah, ujung kaki kiri dan kaki kanan berada pada satu sisi, dan beliau menjadikan kaki kiri berada di bawah paha serta betis kaki kanannya. Beliau sallallahu alaihi wasallam juga menegakkan telapak kaki kanannya dan terkadang mendatarkannya. Adapun doa tasyahud dan salawat untuk tasyahud akhir sama dengan tasyahud awal. Setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selesai membaca tasyahud akhir dan salawat, maka beliau sallallahu alaihi wasallam membaca doa perlindungan dari 4 hal. Allahumma inni a'udzubika min 'adzabi jahannam wa min 'adzabil qabr
ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال. Dibolehkan bagi orang yang sedang sholat untuk membaca doa yang disukainya sebelum salam. Di antaranya adalah Allahumma inni zalamtu nafsi zulman kathira wa la yaghfiru dhunuba illa anta faghfir li maghfiratan min indik warhamni innaka antal ghafurur rahim. Adapun cara salam ada 4. Pertama, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berpaling ke kanan sampai terlihat pipi kanan beliau yang putih, seraya mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah itu, berpaling ke kiri sampai terlihat pipi kiri beliau yang putih dan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi. Cara yang kedua, beliau Shallallahu Alaihi Wasallam berpaling ke kanan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi. Lalu ke kiri mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi. Cara ketiga, beliau Shallallahu Alaihi Wasallam berpaling ke kanan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi. Lalu ke kiri mengucapkan Assalamualaikum. Cara keempat, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menoleh sedikit ke kanan sambil mengucapkan Assalamualaikum. Dan tata cara sholat di atas berlaku sama baik untuk laki-laki maupun perempuan. Hukum salat wajib berjamaah 5 waktu di masjid adalah fardu ain atau wajib bagi setiap muslim laki-laki yang baligh atau dewasa, kecuali karena uzur atau halangan, semisal dingin yang sangat, hujan lebat, ingin buang hajat, atau telah terhidangnya makanan. Di antara dalil-dalil atau hal-hal yang menunjukkan wajibnya sholat berjamaah adalah: pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan untuk didirikannya sholat khauf, yaitu sholat tatkala dalam keadaan perang. Sholat khauf dilaksanakan secara berjamaah. Apabila dalam keadaan perang berkecamuk, sholat wajib tetap harus dilaksanakan secara berjamaah, maka terlebih lagi dalam keadaan aman atau tidak perang, hukumnya lebih wajib lagi. Kedua, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kaum muslimin agar mereka ruku bersama orang-orang yang ruku, sebagaimana dalam surah Al-Baqarah ayat 43. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ. Kebanyakan para ulama mereka mengambil hukum dengan ayat ini tentang wajibnya sholat berjamaah. Hal ini dijelaskan dalam tafsir Ibnu Katsir. Ketiga, ancaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bagi laki-laki yang tidak menghadiri sholat berjamaah, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam akan membakar rumah-rumah mereka. Di samping itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam
juga tidak memberikan keringanan bagi seorang yang buta yang ia mendengar panggilan azan untuk tidak menghadiri sholat jamaah, padahal ia seorang yang buta dan tidak memiliki penuntun yang membimbingnya ke masjid. Hal ini semua menunjukkan tentang wajibnya sholat berjamaah bagi laki-laki. Adapun wanita, maka rumah-rumah mereka jauh lebih baik dari masjid. Mereka diperbolehkan mendatangi sholat jamaah dengan syarat mereka menutup aurat dan tidak memakai wangi-wangian. Suami-suami mereka tidak boleh melarang mereka mendatangi masjid jika mereka telah memenuhi syarat tersebut. Namun demikian, sebaik-baik tempat sholat bagi wanita adalah rumahnya. Wajib bagi setiap kaum muslimin tatkala mereka berjalan menuju masjid, mereka berjalan dengan tenang dan tidak boleh berjalan dengan terburu-buru atau berlari-lari. Allahumma ij'al fi qalbi nuran wa fi lisani nuran waj'al fi sam'i nuran waj'al fi basari nuran waj'al min khalfi nuran ومن أمامي نورا واجعل من فوقي نورا ومن تحتي نورا اللهم أعطني نورا. Tatkala hendak masuk ke dalam masjid, maka dahulukan kaki kanan, kemudian bacalah doa, Allahumma aftah li abwaab rahmatik. Adapun tatkala keluar dari masjid, maka dahulukan kaki kiri dan bacalah doa, Allahumma inni as'aluka min fadlik. Wajib bagi imam untuk tidak memulai salatnya sampai shaf menjadi lurus, baik ia meluruskannya sendiri atau ia menyuruh orang lain untuk meluruskan shaf tersebut. Sawwu sufufakum fa inna tasfiyata as-sufufi min tamamis shalah. Lurusnya shaf yaitu dengan menempelkan bahu dan tumit sebagaimana dalam hadis berikut ini. Qala Anas wa kana ahaduna yulziqu mankibahu bimankibi sahibihi wa qadamahu biqadamihi rawahu al-Bukhari. Wa qala an-Nu'man ra'aytu ar-rajula minna yulziqu ka'bahu bika'bi sahibihi rawahu al-Bukhari. Posisi makmum apabila hanya seorang, maka makmum berada di sebelah kanan imam, sejajar dengan imam. Adapun jika makmum dua orang atau lebih, maka berdiri di belakang imam. Adapun jika makmum seorang wanita, maka ia berdiri di belakang imam. Sebagaimana sebuah hadis dari Anas bin Malik bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah salat mengimami Anas dan ibunya atau bibinya, maka Anas berkata, فأقامني عن يمينه وأقام المرأة خلفنا رواه مسلم. tidak ada salat sunnah apabila telah dikumandangkan iqamah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة رواه مسلم. Jadi, apabila telah dikumandangkan iqamah, maka wajib bagi orang yang sedang melaksanakan salat sunnah untuk membatalkan salatnya, walaupun ia hampir selesai, karena adanya larangan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersebut.
Seorang makmum wajib bagi dia untuk mengikuti gerakan imam, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا كبر فكبروا وإذا سجد فاسجدوا رواه البخاري ومسلم. makmum yang masbuk atau terlambat, maka dia bertakbir, kemudian langsung mengikuti gerakan imam. Allahu Akbar. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, إذا أتى أحدكم الصلاة والإمام على حال فليصنع كما يصنع الإمام رواه الترمذي. Setelah salam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca istighfar sebanyak 3 kali. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam membaca doa, Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Setelah itu beliau sallallahu alaihi wasallam membalikkan badannya ke arah makmum. Jika imam batal, maka makmum yang berada di belakang imam langsung menggantikannya dan meneruskan salat tanpa harus mengulangi terlebih dahulu. Oleh karena itu, hendaklah makmum yang berada di belakang imam adalah orang yang mengerti mengenai ajaran atau sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, liyaliyani minkum ulul ahlami wan nuha rawahu Muslim. Ini adalah cara berpakaian yang dilarang dalam sholat, yaitu melipat pakaian. Demikian pula isbal, atau menurunkan pakaian di bawah mata kaki. Isbal hukumnya haram, baik dalam sholat atau di luar sholat, baik dengan sombong atau tidak dengan sombong. Hal ini berdasarkan keumuman sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار رواه أبو داود. Posisi berdiri seperti ini adalah posisi berdiri yang salah. Posisi berdiri seperti ini tidak memungkinkan untuk seorang makmum merapatkan shaf dengan benar, karena dapat dipastikan daerah tumit orang tersebut tidak akan menempel dengan daerah tumit orang di sampingnya. Ini merupakan kesalahan yang banyak terjadi di kalangan kaum muslimin, padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, لا تصلي إلا إلى سترة رواه ابن خزيمة بإسناد جيد. ini adalah contoh cara takbir yang salah, yaitu tangan tidak diangkat secara sempurna, atau tangan tidak dihadapkan ke arah kiblat. Ini adalah cara bersedekap yang salah, karena tidak meletakkan tangannya di dada, baik itu di perut
atau di lambung, atau bahkan tidak bersedekap sama sekali. Sebagian kaum muslimin tatkala mereka sholat, pandangan mata mereka tidak tertuju pada tempat sujud, akan tetapi mereka melirik-lirik ke segala arah. Ini contoh ruku yang tidak sempurna, yaitu punggung tidak diluruskan. Tidak sah sholat orang yang tidak meluruskan punggungnya. Ada pula orang yang berlebihan dalam rukuknya. Mereka meletakkan tangan pada betis-betis mereka. Di samping itu, kesalahan tatkala ruku adalah meletakkan telapak tangan dengan dirapatkan. Padahal mestinya direnggangkan. Ada sebagian dari kaum muslimin, tatkala mereka hendak ruku, mereka tidak mengangkat tangannya. Ini merupakan kesalahan, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tatkala beliau hendak ruku, beliau bertakbir dan mengangkat kedua tangannya. Ini adalah kesalahan jari jemari saat sujud. Ada orang yang jari jemarinya dirapatkan, akan tetapi tidak diarahkan ke arah kiblat, atau dia meletakkan sikunya ke tanah. Ini semua merupakan kebiasaan-kebiasaan yang tidak sesuai dengan contoh dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kesalahan lain saat sujud adalah terlalu rapatnya jarak antara perut dengan paha, atau mungkin terlalu jauhnya jarak antara perut dengan paha. Selain itu, posisi tumit yang tidak dirapatkan saat sujud, atau tidak sempurnanya dalam meletakkan salah satu di antara 7 anggota sujud, misalnya hidung atau jari-jari kaki, serta tidak meletakkan telapak tangan rapat ke tanah, namun telapak tangan diangkat sedikit. Ada kesalahan lain yang banyak ditemui di sebagian kaum muslimin, di mana mereka tatkala hendak sujud, mereka menyibakkan rambut mereka. Ini merupakan hal yang dilarang oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagian kaum muslimin, tatkala mereka setelah sholat dan berzikir, kemudian mereka melaksanakan sujud sebanyak 1 kali. Ini merupakan perbuatan yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini adalah beberapa posisi duduk di antara 2 sujud yang salah. Di antara mereka ada yang tidak menegakkan telapak kakinya. Ada pula yang duduk seperti halnya duduknya syaitan. Ini semua merupakan duduk yang tidak sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada kesalahan lain yang banyak dilakukan oleh sebagian kaum muslimin, di mana mereka tidak melakukan sholat dengan tumakninah.
mereka melakukan sholat dengan sangat cepat. Ini merupakan hal yang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam larang. Sebagian kaum muslimin, tatkala mereka sedang sholat, kemudian ada orang yang hendak melewati di depannya, dia tidak mencegahnya. Ini merupakan kesalahan, padahal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah memerintahkan apabila ada orang yang hendak melewati di depannya, maka hendaklah ia mencegahnya 2 kali. Dan apabila orang itu enggan, maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan agar orang tersebut dibunuh, karena dia adalah syaitan. Tatkala salam, ada sebagian dari kaum muslimin yang mereka membuka telapak tangan kanan tatkala mereka salam ke kanan dan membuka telapak tangan kiri tatkala salam ke kiri. Ini merupakan perbuatan yang dilarang oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Perbuatan mengusap muka setelah sholat adalah perbuatan yang sama sekali tidak dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian pula mengusap muka setelah berdoa. Ini semua tidak dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagian dari kaum muslimin, tatkala mereka menjadi imam dalam sholat, mereka tidak meluruskan shaf terlebih dahulu. Ini merupakan kesalahan, karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beliau senantiasa meluruskan shaf terlebih dahulu sebelum memulai sholatnya. Ini adalah posisi makmum yang salah untuk makmum 1 orang, di mana dia mundur sedikit ke belakang. Padahal yang benar adalah makmum apabila hanya seorang, maka dia berdiri sejajar dengan imam. Dan ini adalah posisi yang salah untuk makmum 2 orang, di mana makmum berdiri di sebelah kanan dan kiri imam. Padahal yang benar, makmum berdiri di belakang imam. Sebagian dari makmum masbuk atau makmum yang terlambat, tatkala mereka mendapati imam sedang sujud, mereka tidak langsung sujud, akan tetapi mereka menunggu terlebih dahulu imam berdiri, baru kemudian mereka memulai sholatnya dengan takbiratul ihram. Ini merupakan kesalahan, karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kepada makmum yang masbuk untuk langsung mengikuti gerakan imam tanpa menunggu terlebih dahulu. Ada sebagian dari kaum muslimin, tatkala mereka menjadi makmum, mereka mendahului imam dalam gerakannya. Ini merupakan hal-hal yang jika dilakukan dengan sengaja, maka membatalkan sholat. Ada pula yang berbarengan gerakannya dengan gerakan imam. Ini merupakan perbuatan makruh. Dan ada pula yang mereka terlambat jauh dari gerakan imam. Terlambat jauh dari gerakan imam mempunyai hukum sama dengan mendahului imam. Apabila dilakukan secara sengaja, maka bisa membatalkan sholat itu sendiri. Ini merupakan kesalahan yang banyak ditemui di sebagian kaum muslimin, di mana mereka berlari-lari untuk mendatangi masjid dengan harapan mereka mendapatkan rakaat. Padahal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah memerintahkan dengan sabdanya,
إذا أتيتم الصلاة فعليكم بالسكينة فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا رواه البخاري ومسلم. Sebagian kaum muslimin, tatkala mereka menjadi imam, setelah mereka salam, mereka tidak menghadap ke makmum. Ini merupakan kesalahan, karena Rasulullah SAW setelah beliau salam dan membaca doa Astaghfirullah, 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 kemudian Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram, beliau membalikkan badannya dan menghadapkan ke makmum. Ada sebuah kebiasaan yang sama sekali tidak dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang banyak beredar di kalangan kaum muslimin, khususnya di Indonesia, di mana mereka melakukan salam-salaman setelah sholat. Terkadang mereka juga mengiringi salam-salaman mereka dengan membaca sholawat atas Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini merupakan bentuk penyimpangan dari contoh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena sama sekali tidak ada hadis yang menerangkan tentang salam-salaman setelah sholat. Kaum muslimin, demikianlah pelajaran sholat yang semoga bermanfaat bagi kita, dan semoga dengan pelajaran ini kita dapat meningkatkan kualitas sholat kita dari segi ikhlas dan juga dari segi tata cara, agar salat kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. هذا أيها الإخوة سائلين الله أن ينفع بالإسلام والمسلمين وأن يجعل في الصحائف الأعمال الصالحة لمن كتبه وسمعه وكل مشترك فيه. أخيرا نسأل الله تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يجعلنا جميعا ممن قال فيه إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله